Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Aib Susanto Nurdin dengan nomor 2198 dari kelas D, pemrograman mobile lintas platform. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Materi yang dibahas mulai dari desain tampilan, widget, state management, navigasi halaman, validasi form, hingga penggunaan data SQLite. Untuk materinya kita mulai dari desain layout Flutter, mendesain antarmuka layout. Di Flutter, semua tampilan disebut widget. Teks, tombol, gambar, bahkan jarak, margin, dan padding juga termasuk dalam widget. Flutter menggunakan konsep widget tree, yaitu widget bisa berada dalam widget lain, seperti menyusun blok Lego. Dan kemudian ada jenis-jenis widget. Yang pertama itu single cell layout widget, hanya memiliki satu cell, contohnya seperti container, padding, center. Dan yang kedua itu multi cell widget, bisa memiliki banyak cell, contohnya row dan column. Row dan column itu digunakan untuk mengatur posisi widget. Row itu bersifat horizontal dan kolom bersifat vertikal. Terdapat main axis element, tata letak garis lurus linear layout, yaitu main axis element mengatur posisi utama, dan cross axis element mengatur posisi silang, seperti yang ada penjelasan pada slide. Nah, di sini mungkin ada contohnya untuk demo. Dan kemudian lanjut di eksplorasi widget dasar dan dialog interaktif. Widget dasar digunakan untuk interaksi antar pengguna, itulah tujuan utamanya. Nah, dan kemudian widget dibagi beberapa poin, yaitu pertama widget input. Widget input ini salah satunya yaitu text field, digunakan untuk menerima input teks. Jadi apa yang kita ketikkan itu yang akan muncul. Kemudian elevated button, itu tombol aksi untuk memicu aksi seperti simpan, kirim, atau batal. Dan yang ketiga itu checkbox dan radio, pilihan pengguna, pilihan ganda atau tunggal untuk presentasi data pengguna. Jadi dia memberikan beberapa pilihan pada tampilan. Dan kemudian di dialog Flutter itu digunakan untuk komunikasi dengan pengguna. Yang pertama itu alert dialog, digunakan untuk konfirmasi penting, seperti yang ada pada slide, apakah data tersebut benar, itu yang biasa muncul pada aplikasi-aplikasi. Dan kemudian simpan dialog, itu pilihan sederhana, memberikan beberapa opsi pilihan sederhana kepada pengguna dalam bentuk daftar. Kemudian snack bar, pesan singkat otomatis hilang. Yang otomatis hilang memberikan pesan singkat di bawah layar yang akan hilang secara otomatis. Kemudian bar memberikan efek visual kotak dengan bayangan visual agar konten terlihat lebih rapi dan terpisah. Ini membuat tampilan lebih rapi dengan efek bayangan. Kemudian container decoration mengatur warna latar, radius, sudut, border radius, dan garis tepi pada elemen UI atau user interface. Decoration mengatur warna, border, dan radius sudut. Dan kemudian lanjut di desain widget tingkat lanjut dengan list view, grid view, dan card. List view sendiri digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar panjang
sesuai dengan namanya list view. Dan seperti contohnya daftar mahasiswa, chat WhatsApp, dan kontak. Kemudian di sini ada list view builder, teknik efisien untuk meringkas ribuan data tanpa membebani memori perangkat. Nah, ini ketika digunakan itu lebih efisien karena hanya membuat data yang tampil di layar. Kemudian ada list style, komponen pelengkap untuk struktur item, daftar, standar, icon, judul, dan subjudul. Digunakan untuk tata letak, bentuk garis, kolom, baris, fleksibel, dan menentukan jumlah kolom, rows, subkolom. Kemudian card ini memberikan kesan kedalaman, elevation, dan batas fisik pada konten. Jadi card digunakan agar tampilan data lebih rapi dan memiliki batas visual. Nah, kemudian dalam komponen interaktif untuk konfirmasi atau masuk singkat dari pengguna. Kemudian lanjut, memahami step manajemen. Apa itu step? Step itu data yang menentukan tampilan aplikasi saat berjalan. Contohnya itu seperti isi text field, status checkbox, dan data login pengguna. Update itu informasi atau data yang dibaca aplikasi saat runtime. Dan Flutter memiliki prinsip UI sebelum state yang berarti tampilan adalah fungsi dan data, artinya tampilan aplikasi berubah sesuai data. Dan kemudian jenis state itu ada terbagi lagi. Pertama itu ephemeral state lokal yang hanya digunakan oleh satu media tunggal, misal warna tombol saat ditekan. Intinya ephemeral state ini warna tombol saat ditekan. Dan kemudian ABB state global yang berhubungan banyak bagian aplikasi, misal status login, pengguna, data pengguna, atau data peranjang belanja. Jadi ABB state ini state global yang menggunakan untuk banyak halaman. Ephemeral state menggunakan state manajemen penting agar data dan tampilan aplikasi tetap sinkron. Seperti ini contohnya. Dan kemudian lanjut rute dan navigasi. Navigasi digunakan untuk berpindah antar halaman. Flutter menggunakan konsep start atau tumpukan halaman terakhir yang dibuka berada paling atas. Dan kemudian navigator push kelas pengelola tumpukan halaman digunakan untuk membuka halaman baru. Kemudian row abstraksi untuk satu halaman layar aplikasi, satu layar aplikasi menambahkan rute baru ke atas tumpukan. Kemudian ada juga passing data bisa dikirim antar halaman menggunakan konstruktor. Kemudian lanjut di desain form dan implementasi validasi data. Form digunakan untuk menerima data penghuni dan komponen form yaitu text form text form field, radio, dan dropdown. Kemudian ada dan
Global key digunakan untuk mengecek apakah semua input valid atau tidak. Jadi seperti contohnya dia validasi itu input tidak boleh kosong, email harus valid, dan paspor minimal 8 karakter. Mungkin seperti itu contohnya untuk memvalidasi. Kemudian lanjut pengenalan SQLite. SQLite adalah database lokal bawaan Android dan iOS. Data disimpan langsung di perangkat pengguna. Mengapa SQLite? Kelebihan SQLite itu ringan, cepat, dan bisa offline. Dan kemudian SQLite itu merupakan plugin Flutter untuk menghubungkan aplikasi dengan SQLite. Dan model ini mengubah data database menjadi objek data, dan helper itu mengatur koneksi data. Mungkin seperti ini contohnya. Kemudian lanjut implementasi dan sinkronisasi data SQLite. Data database harus terhubung dengan tampilan aplikasi, seperti state pengambilan database pertama saat dirender, dan circular progress indikator saat melakukan load dari database, yaitu menampilkan loading saat data diproses. Dan kemudian refresh data saat insert atau delete data, seperti mengambil ulang data, memanggil data agar tampil langsung diperbarui. Jadi mungkin itu saja presentasi saya untuk materi ini sampai materi 12. Jadi kesimpulannya yang saya ambil, Flutter memudahkan pengembangan aplikasi mulai lintas platform dengan konsep widget, state management, navigasi, form validation, dan database lokal SQLite. Dengan memahami materi ini, kita bisa membangun aplikasi yang interaktif, dinamis, dan terstruktur. Mungkin sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.